Saya mencintai Ustaz karena Allah, ahabbakallah ahbabtani fi. Berkaitan dengan mengajak kesesatan, apabila saya mengajak teman untuk nonton bioskop, apakah termasuk mengajak kesesatan? Apa hukumnya nonton bioskop? Filmnya religi Ustaz. Haram. Tetap haram. Tetap haram. Masuk bioskop ada musik, ada campur baur laki-laki perempuan, gelap, duduk bersebelahan. Dan gini teman-teman, kalau mau berbuat perbuatan dosa, tanya, sekali lagi saya selalu kasih resepnya. Kalau saya tidak buat kenapa? Kenapa kalau tidak ke bioskop? Kenapa? Enggak ada apa-apa, mata enggak buta, tangan enggak terpotong, duduk di rumah enak, baca buku, dapat ilmu, minum susu, baca Quran, tidur, pergi malam-malam, pulang jam sekian malam, untuk apa? Hanya untuk nonton rekayasa cerita? Kan film, itu rekayasa cerita ya, dongeng, cuma dikemas, ini aktornya hebat, ini. Kadang-kadang kita ditipu berapa kali karena orang aktor ini yang sama punya 100 film misalnya, di sini jadi penjahat, di sini jadi orang baik, di sini jadi... Bodohnya kita ikut-ikutin, oh iya ini bagus. La haula wala quwata illa billah. Coba antum tinggalkan ini, kebiasaan ini, tinggalkan coba. Nonton-nonton ini coba tinggalkan. Tinggalkan, awal mungkin ada tekanan, terasa pengen, ingat, aktor ini hebat ya, ini ya itu, pengaruh kejiwaan. Coba tinggalkan aja. Seminggu, sebulan, lama-lama antum akan merasa aneh kenapa dulu nonton. Akan muncul sampai pada puncak itu nanti. Banyak jemaah saya gitu. Akhirnya mereka mengatakan, iya ya Ustaz ya, akhirnya apa yang Ustaz sampaikan tentang masalah kalau kita tinggalkan kemaksiatan, dan memang melalui proses, ada tekanan-tekanan terasa, prosesnya ada. Tapi begitu sampai pada puncaknya, kita jadi berpikir, iya ya kenapa dulu saya buang-buang uang, buang waktu, untuk apa, ada hisapnya loh ini. Kita teman-teman, mati itu tidak nunggu ruangan ICU di rumah sakit. Bukan berarti kita meninggal, sakit parah dulu baru meninggal, enggak. Orang duduk begini bisa meninggal, orang lagi jalan bisa meninggal. Bagaimana orang masa aman gitu? Sampai para ulama mengatakan bagaimana orang bisa nyenyak tidur di malam hari dengan berharap surga sementara dia bisa mati setiap saat. Dan bagaimana seseorang bisa melakukan maksiat di siang hari sementara dia tahu setiap saat bisa malaikat maut menjemputnya. Itu kelalaian, penyesalan di belakang teman-teman sekalian, hati-hati. Gitu kan? Jadi bukan pasti enak ya. Jadi kita nggak pungkiri nonton film India 3 jam. Sebentar dia nangis, sebentar dia hebat, sebentar dia sebentar dia enak memang, asyik pasti. Tapi waktu antum terbuang, waktu antum terbuang gitu. Enggak, film ini saya nonton supaya saya belajar bela diri. Bagaimana caranya belajar bela diri dari film itu? Belajar, panggil guru, belajar di depan mata, praktek. Lihat orang nendang, kita tendang juga enggak kan? Duduk nonton. Enggak nendang kok. Itu alasan syaitan. Belajar lihat benar di lapangan. Permasalahannya adalah kalau kita nonton sesuatu teman-teman, anggaplah ada cuplikan yang tidak ada masalah agama. Misal pas orang lagi contohin apa gitu ya, sesuatu yang positif. Tapi pasti dari sekian durasi 2 jam pasti ada maksiat. Maksiat ini masalahnya, dia kalau ada, dia menurunkan timbangan amal soleh. Dan pernah saya bilang, kalau timbangannya seimbang, nggak bisa khusyuk. Mau tutup mata, mau baca Quran dengan tartil, tetap nggak bisa khusyuk. Caranya harus ini ditutup dulu, berhentiin dulu dosanya. Amal soleh dikerjain, nanti naik rate-nya, lama-lama jadi khusyuk. Makin kental, makin bagus, makin luar biasa. Sampai Abu Bakar radhiyallahu anhu itu kalau dengar ayat pasti nangis, nggak bisa nggak nangis. Kata para ulama, kan begitulah dalam keseharian sudah tidak ada lagi yang dia lakukan kesalahan. Ya sudah keluar, dia lihat yang haram, dia perempuan misalnya tundukin mata, agama sudah ajarkan, azan ke masjid, pendapatan halal, udah jalannya agama sudah. Jadi naik terus ini, rate ibadahnya ini terkunci, nggak bisa. Makanya jadi khusyuk nanti. Jadi kalau antum campur baurkan nggak bisa. Saya sholat ke Ustaz subuh di masjid, tapi saya malamnya ke bioskop. Ya. Kalau ini betul terjadi, orang nonton di bioskop kemudian dia sholat subuh dan dia bisa sholat di masjid, ini luar biasa sebenarnya. Kalau yang fakta secara teori nggak bisa. Dia buat maksiat malam, subuhnya lepas.
Itu teorinya begitu. Sampai Abdullah bin Umar mengatakan, Mas, saya tahu saya buat dosa kecil, ya. Akibatnya saya terharamkan sholat subuh berjamaah di masjid sebulan. Hilang itu amal sholat itu jadi hilang. Gara-gara sedikit. Selalu teman-teman sekalian, dosa itu efek jerahnya besar untuk mengembalikan. Jadi seperti kita luka, orang kalau berdosa itu seperti ambil pisau, luka-lukain badannya. Butuh proses, pisau ditarik, disimpan, ini tetap luka, tunggu kering dulu. Ada bekasnya dosa itu. Sebagaimana ibadah juga ada bekasnya. Antum kalau nggak ke bioskop sholat malam, ada bekasnya itu. Cuman kalau ibadah beda. Antum seperti meletakkan pelembut kulit, ya, pewangi, beda, bukan luka. Kalau dosa itu luka. Karena orang sumpek, sedih. Nggak ada orang buat dosa itu nggak sumpek, teman. Coba deh, ini alam ini tutup ini sekarang. Pindah ke alam ini, hijrah, dan jangan setengah-setengah jadi orang baik. Sekalian jadi orang baik. Mau orang bilang alim, mau orang bilang berubah, biarin aja dia ngomong. Lidah itu sepanjang lidahnya nggak ada pengaruhnya buat kita. Susah kalau kita mau dengar perkataan orang. Kenapa kau pakai baju abu-abu ini? Oh iya, ganti. Kenapa kau pakai kopi ini? Ganti. Nggak punya prinsip. Kenapa kau berubah? Ya saya suka begini. Ini prinsip saya. Orang yang buat maksiat aja, untuk apa urus saya? Bisa bilang gitu. Cuma kita dalam ibadah kalau sudah punya iman tidak. Oh karena ini kebaikan. Mudah-mudahan kau bisa contohin ya. Orang buat maksiat nggak mungkin bilang begitu kan?